warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan pagi hari yang bahagia ini. Tetapi pada pertemuan ini merupakan pertemuan yang lain daripada yang lain, karena pada saat ini Pak Didi ingin menyampaikan satu cerita legenda yang merupakan salah satu kekayaan cerita di wilayah Kabupaten Grobogan di mana kita tinggal dan hidup di wilayah tersebut. Sebenarnya legenda ini adalah merupakan satu cerita yang disampaikan secara turun-temurun dan dikaitkan tentang terjadinya suatu wilayah atau daerah. Satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa legenda ini bukanlah kejadian yang sebenarnya. Berbeda kalau dengan yang dikatakan sejarah. Dikisahkan sekitar abad ke-7 Masehi. Daerah Grobogan ini termasuk dalam wilayah Kerajaan Medang Kamolan yang diperintah oleh dinasti Sanjaya atau Sailendra. Salah seorang raja dari dinasti ini bernama Dewata Cekar, yaitu seorang yang keji, seorang raja yang keji dan suka makan akan daging manusia. Karena kesukaan raja yang mengerikan ini tentu membuat rakyat Medang Kamolan sangat-sangat ketakutan. Memang berbagai cara sudah dilakukan untuk melawan sang raja, tetapi semuanya sia-sia. Tak ada yang bisa mengalahkan kesaktian Dewata Cekar. Beberapa waktu kemudian muncul seorang pengembara muda bernama Aji Saka. Melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat Medang Kamolan ini, Aji Saka pun berusaha untuk menghentikan kekejaman sang raja. Dengan disaksikan oleh rakyat Medang Kamolan, Aji Saka pun menantang kesaktian dari Dewata Cekar. Tetapi mendengar tantangan dari Aji Saka tersebut, Dewata Cekar ini justru tertawa terbahak-bahak. Apa kamu sudah gila, Aji Saka? Wes edian, tubuh sekecil itu berani menantangmu. Aji Saka, kau dengar ini? Jika kau dapat mengalahkan kesaktianmu, maka separuh dari wilayah kerajaanmu akan menjadi milikmu. Tapi ingat, jika kau yang kalah, maka akan cincang tubuhmu menjadi santapan. Aji Saka pun menjawab, apapun resikonya, hamba akan terima sampai. Tetapi jika nanti hamba yang kalah, hamba mohon agar tulang-tulang hamba ditanam dalam tanah seukuran dan selebar dari ikat kepala ini. Permintaan macam apa itu? Baik, baik, aku kabulkan permintaan. Itu jawaban dari Dewata Cekar. Sekarang buka ikat kepalamu, supaya aku secepatnya dapat menikmati tubuhmu yang besar. Kuperintahkan, buka ikat kepalamu. Aji Saka pun segera melepas ikat kepalanya dan menggelarnya di atas tanah. Sungguh suatu hal yang luar biasa terjadi. Ikat kepala itu berubah menjadi melebar, memanjang tak habis-habisnya. Maka terpaksa Dewata Cekar harus menggeser tempat di mana dia berdiri dan mundur terus-menerus. Sampai akhirnya Dewata Cekar ini berada di pinggir tepi yang sangat curam. Di bawahnya pun terdapat laut pantai selatan yang gelombangnya begitu tinggi. Saat itu pula secepat kilat Aji Saka mengibaskan ikat kepalanya ke arah Dewata Cekar. Maka terceburlah dia ke laut selatan. Tapi sayang, karena kesaktian yang dimiliki Dewata Cekar,
Dewata Cengkar pun tidak mati pada saat itu. Bahkan Dewata Cengkar atas kesaktian yang dimiliki, ia berubah menjadi buaya putih. Setelah Raja Kejam itu dikalahkan oleh Ajisaka, rakyat kemudian menobatkan beliau, yaitu Ajisaka, sebagai raja di Medang Kamolan. Belum lama Ajisaka memerintah Medang Kamolan, muncul seekor naga yang begitu besar yang membuat onar di wilayah Medang Kamolan, dan naga itu bernama Jakalinglung. Menurut pengakuannya, memang dia sengaja untuk mencari Ajisaka. Konon dia mengatakan bahwa dia, yaitu Jakalinglung, adalah merupakan putra daripada Ajisaka. Dan kesaktian dari Jakalinglung ini pun ternyata melebihi dari kesaktian Ajisaka itu sendiri. Tentu melihat hal ini, Ajisaka tidak mau mengakui bahwa itu putranya, karena memang wujud daripada Jakalinglung ini berupa ular. Tetapi melihat kesaktian naga, Ajisaka pun berusaha untuk menyingkirkan secara halus. Wahai Jakalinglung, engkau memang anakku, tetapi sebagai seorang anak tentu harus menunjukkan dharma baktimu terlebih dahulu. Jakalinglung pun merasa berterima kasih. Dia mengucapkan terima kasih baginda karena telah mengakui hamba sebagai anaknya. Lalu bakti apa yang harus hamba tunjukkan kepada ayahnya? Aku akan mengakuimu sebagai anak jika kau dapat membunuh buaya putih jelmaan dari Dewata Cengkar. Berangkatlah kau ke Laut Selatan dan bunuh Dewata Cengkar. Tapi ingat, kau tidak diperkenankan melalui jalan darat. Kau harus melalui dalam tanah supaya rakyat tidak merasa takut. Karena didorong untuk diakui sebagai seorang anak, Jakalinglung pun menyanggupi permintaan dari Ajisaka. Singkat cerita, Jakalinglung pun sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh Dewata Cengkar. Sebagai bukti bahwa dia telah berhasil membunuh Dewata Cengkar, Jakalinglung tak lupa membawa seikat rumput, yaitu rumput gerinting gulung dan air laut yang terasa asin. Sebagaimana saat berangkatnya untuk kembali ke Medang Kamolan pun, Jakalinglung harus melalui dalam tanah. Beberapa kali Jakalinglung muncul ke permukaan karena mengira telah sampai di tempat yang dia tuju. Kali pertama dia muncul ada di Desa Abang. Yang ini wilayah itu merupakan kecamatan Kota Purwokerto. Kemudian muncul di Jono, kecamatan Tawarharjo, kemudian di Grabakan, lalu Cerewet, dan yang terakhir adalah di Kuwu. Ketiga wilayah ini masuk ke dalam kecamatan Kratenan. Di Kuwu inilah konon Jakalinglung muncul ke permukaan untuk melepas lelah. Ketika muncul ke permukaan itu, terdengar ledakan-ledakan berasal dari dalam tanah yang bercampur dengan air laut yang terasa asin. Dan inilah yang diyakini merupakan asal-muasal dari terjadinya Bledug Kuwu. Tetapi di dalam legenda ini ada dua amanat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, pentingnya bagi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dan yang kedua, Ajisaka ini adalah sosok yang memiliki kesaktian luar biasa, tetapi kesaktiannya selalu digunakan untuk menolong sesama. Ini amanat daripada legenda Bledug Kuwu yang bisa kita ambil hikmahnya. Demikian anak-anak cerita
tentang legenda, sebuah legenda bertubuh, yaitu satu legenda yang terdapat di wilayah Kabupaten Grobogan, terdiri dari beberapa legenda-legenda lain yang sebenarnya masih banyak berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Demikian dan terima kasih anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.